Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang memahami pendidikan sebagai sistem dan sistem pendidikan nasional. Sebelum kami memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. 1. Lika Albena Azahra, NIM 036. 2. Hafiz Ibrahim, NIM 037. 3. Eka Bunga Setiawati, NIM 040. 4. Khairul Nisa Isatun Samsiah, NIM 047. 5. Novempita Quintria, NIM 048. 6. Gayuh Yogi Marantika, NIM 176. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian sistem. B. Pengertian sistem pendidikan. C. Sejarah sistem pendidikan nasional sejak kemerdekaan sampai sekarang. D. Sistem pendidikan yang berlaku sekarang. E. Fungsi sistem pendidikan nasional. F. Sistem pendidikan di Amerika, Jepang, Singapura. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. A. Latar belakang. Pendidikan hal yang sangat penting untuk kehidupan seorang manusia. Melalui pendidikan juga manusia dapat mempunyai kemampuan mengatur dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri. Menurut pandangan para filsuf, tokoh pendidikan dan pemikiran besar seperti Ki Hajar Dewantoro atau John Dewey di dunia barat, pendidikan adalah kebutuhan pokok seorang manusia. Tanpa adanya pendidikan, seorang manusia akan menjadi pribadi yang hilang arah tanpa tujuan hidup. Von Bertalanffy menjelaskan bahwa sistem merupakan satu kesatuan komponen-komponen atau unsur-unsur sebagai sumber yang memiliki hubungan fungsional yang teratur, tidak secara acak, yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu hasil ataupun tujuan. Maka di dalam materi ini akan membahas tentang memahami pendidikan sebagai sistem dan sistem pendidikan nasional. B. Rumusan masalah. 1. Apakah pengertian sistem? 2. Apakah yang dimaksud sistem pendidikan? 3. Bagaimana sejarah sistem pendidikan nasional sejak kemerdekaan sampai sekarang? 4. Bagaimana sistem pendidikan yang berlaku sekarang? 5. Apakah fungsi sistem pendidikan nasional? 6. Bagaimana sistem pendidikan di Amerika, Jepang, Singapura? C. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui sistem. 2. Untuk mengetahui sistem pendidikan. 3. Untuk mengetahui sejarah sistem pendidikan nasional sejak kemerdekaan sampai sekarang. 4. Untuk mengetahui sistem pendidikan yang berlaku sekarang. 5. Untuk mengetahui sistem pendidikan nasional. 6. Untuk mengetahui sistem pendidikan Amerika, Jepang, Singapura. Yang pertama ada pengertian sistem. Pengertian sistem menurut para ahli memiliki variasi
definisi berikut beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Ludwig von Bartholin. Menurut Bartholin, sistem adalah sebuah kesatuan yang terorganisir di mana komponen-komponen saling bekerja sama, saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua ada Jugianto. Menurut Jugianto, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang ketiga ada Sutarman. Menurut Sutarman, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Yang keempat ada Raymond M. Shillon. Menurut M. Shillon, sistem sebagai kumpulan elemen-elemen saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini bisa berupa fisik seperti sistem komputer atau abstrak seperti sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada suatu sistem di dalamnya mengandung ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya satu kesatuan yang teratur. Yang kedua, adanya komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan secara teratur. Yang ketiga, adanya hubungan antara komponen satu dengan yang lain. Yang keempat, adanya proses transformasi. Yang kelima, adanya tujuan yang harus dicapai. Pengertian sistem pendidikan. Pengertian sistem pendidikan menurut para ahli berikut adalah beberapa definisi sistem pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Sagala tahun 2014 menyatakan bahwa sistem pendidikan adalah suatu keseluruhan yang terorganisasi terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, Mulyasa 2017 menyatakan bahwa sistem pendidikan merupakan rangkaian terstruktur dan proses yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran meliputi input, proses, dan output pendidikan. Yang ketiga, Tilar tahun 2020 menyatakan sistem pendidikan adalah suatu kerangka yang mengintegrasikan elemen sosial, budaya, dan politik untuk membangun manusia yang berdaya dan berkarakter. Yang keempat, menurut Arifin tahun 2021 menyatakan bahwa sistem pendidikan adalah kombinasi dinamis antara kebijakan, institusi, dan sumber daya yang bertujuan menghasilkan generasi yang kompeten dan bermoral. Sejarah sistem pendidikan nasional sejak kemerdekaan sampai sekarang. Sejarah sistem pendidikan nasional Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan nasional, dinamika politik, dan tantangan global. Berikut adalah tahapan penting dalam sejarah pendidikan nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1952. Undang-undang ini mengatur sistem pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan yang dipengaruhi oleh konteks pasca kolonial. Fokusnya adalah membangun pendidikan yang lebih merata dan mencerminkan nilai-nilai nasional. Isi dan prinsip dasar. Yang pertama, pendidikan disusun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, menekankan pendidikan dasar sebagai fondasi pendidikan nasional. Pasal-pasal penting. Yang pertama, pasal 1, pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila. Yang kedua, pasal 2, pendidikan dasar diwajibkan untuk semua anak-anak usia sekolah. Yang ketiga, pasal 6, pendidikan berorientasi dan pada pembentukan kepribadian nasional dan pembangunan bangsa. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya dan menjadi tonggak penting dalam modernisasi pendidikan nasional. Fokusnya adalah integrasi sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. Visi utama
Penegasan tentang pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang aktif. Pembagian jalur pendidikan formal atau sekolah, non-formal atau kursus, dan informal atau keluarga. Penetapan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pasal-pasal penting. Pasal 1 ayat 1, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Pasal 4, sistem pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 10, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pasal 13, jalur pendidikan terdiri dari jalur formal, non-formal, dan informal. Pasal 15, jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Perubahan dan konteks historis. A. Era Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1952 fokus pada memperluas akses pendidikan pasca kolonial dan mengatasi ketimpangan. B. Era Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 fokus pada pengintegrasian sistem pendidikan dan memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 dan menjadi landasan hukum pendidikan di era reformasi. Menekankan pendidikan berbasis demokrasi, keberagaman, dan desentralisasi pendidikan. Pendidikan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Penjabaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 sampai 20. Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 sampai 3. Pasal 1, definisi istilah seperti pendidikan, peserta didik, pendidik, kurikulum, dan sistem pendidikan nasional. Pasal 2, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3, fungsi dan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Bab 2, dasar fungsi dan tujuan. Pasal 4-5. Pasal 4, prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti demokrasi, non-diskriminasi, dan keadilan. Pasal 5, hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Bab 3, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, dan pemerintah. Pasal 6-11. Mengatur hak memperoleh pendidikan untuk semua warga negara, tanggung jawab orang tua dalam mendukung pendidikan anak, peran pemerintah menyediakan sarana pendidikan. Baik, selanjutnya, D. Sistem pendidikan yang berlaku sekarang. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan kerangka hukum dan kebijakan untuk pengelolaan pendidikan. Berikut adalah beberapa komponen-komponen penting sistem pendidikan Indonesia saat ini serta pandangan para ahli terkait. 1. Kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada akhir 2019. Program ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, penghapusan ujian nasional. Yang kedua, kurikulum yang lebih fleksibel. Yang ketiga, pemberdayaan sekolah. Yang keempat, penekanan pada pengembangan karakter siswa. 2. Pendidikan karakter pendidikan ini diharapkan mampu membentuk siswa yang tidak hanya cerdas serta intelektual, tetapi juga memiliki moral yang baik dan kompetensi sosial yang tinggi. Dedi Supriyadi, pakar pendidikan karakter, berpendapat bahwa sistem pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek pembelajaran. Yang ketiga, desentralisasi pendidikan. Profesor Arif Rosman, seorang pengamat pendidikan, menyoroti bahwa meskipun desentralisasi membawa fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikan, pemerintah pusat masih perlu memberikan pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif agar kualitas pendidikan di daerah terpencil
dapat ditingkatkan. 4. Digitalisasi dan pendidikan daring. Dr. Renal Kasali, seorang pakar manajemen perubahan, berpendapat bahwa digitalisasi dalam pendidikan adalah suatu keharusan di era modern. Namun, ia juga mengatakan bahwa Indonesia harus mengatasi kesenjangan digital, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau agar tidak terjadi ketidakmerataan dalam pendidikan. 5. Asesmen nasional. Alat evaluasi pendidikan di tingkat nasional. Asesmen ini mencakup 3 komponen utama. Asesmen kompetisi minimum (AKM), survei karakter untuk menilai sikap, survei lingkungan belajar. Indra Krismiaji, seorang pakar teknologi pendidikan, menilai bahwa asesmen ini lebih relevan dalam mengukur kompetensi siswa di era modern. Fungsi sistem pendidikan nasional. 1. Membentuk karakter dan moral bangsa. Ki Hajar Dewantoro, pelopor pendidikan Indonesia, berpendapat bahwa fungsi utama pendidikan adalah membentuk karakter dan moral individu. 2. Mengembangkan kompetensi dan keterampilan individu. Hasbullah 2006 menyatakan bahwa pendidikan berfungsi untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan daya saing individu dalam menghadapi dunia kerja yang terus berubah. 3. Sarana untuk mencapai pembangunan sosial dan ekonomi. Sutrisno 2012 menyatakan bahwa pendidikan juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memperbaiki kualitas hidup. 4. Mempromosikan kesetaraan dan inklusif sosial. Dedi Supriyadi 2020, pendidikan berfungsi untuk menciptakan kesetaraan dan inklusi sosial dengan membuka kesepakatan bagi semua lapisan masyarakat untuk mengembangkan potensi diri sendiri. Selanjutnya ada sistem pendidikan di Amerika, Jepang, dan Singapura. Berikut ini gambaran umum mengenai masing-masing sistem pendidikan tersebut, serta pandangan dari para ahli. Yang pertama, ada Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat menekankan pada kebebasan dalam memilih kurikulum. Diana, seorang profesor di New York University, berpendapat bahwa meskipun kebebasan dalam kurikulum bermanfaat, ketidaksetaraan kualitas antara distrik yang kaya dan miskin menjadi tantangan utama dalam pendidikan di Amerika Serikat. Yang kedua, ada Jepang. Sistem pendidikannya yang sangat disiplin, menekankan pada nilai-nilai moral dan etika serta fokus pada akademik. Ryoko menekankan bahwa sistem pendidikan Jepang kuat pada kohesi sosial dan pengembangan keterampilan kognitif tinggi. Yang ketiga, Singapura. Sistem pendidikannya yang efektif dan berfokus pada hasil akademik tinggi. Lee Shin-kon berpendapat bahwa sistem pendidikan Singapura menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling bekerja sama satu sama lain menurut fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan pendidikan adalah harapan dari pendidikan nasional sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang memahami pendidikan sebagai sistem dan sistem pendidikan nasional dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.